Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, Saya ngerti? diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Pimpinan, mendengarkan saja. Bapak jangan jawab dulu. Oke, Pak. Kurang ajar Anda di sini. Kalau Anda nggak senang Anda keluar. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara, bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar. Kok dia memang kaitan ini mau barapan nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi tidak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di Komisi 7. Saya minta diganti di rut ini. Saya kirim surat secara pribadi dari praksi. Nanti kami minta bicara juga kami Praksi Demokrat. Saya akan kirimkan ke Pak Herik sebagai Menteri BUMN. Apa kayak gini? Di holding apa ini? Dibuat begini-begini kita. Bukan tempat main-main ini. Ya, Pak. Sumber dana yang Bapak bilang tidak pakai jaminan tadi untuk mengantisipasi. Ini dari pasar modal, Pak. Jadi Iya. pasar modal. Bagaimana seluruhnya. caranya? Caranya? Coba jelaskan dulu dengan bahan. Kita Harga mati. Teman mungkin sudah mendengarkan sedikit perdebatan yang sangat panas di saat rapat seorang anggota DPR mengusir Dirot Inalum, yang dimana hal tersebut ditonton banyak orang. Tentunya rapat tersebut karena seorang Dirot ini tidak mempunyai data katanya, sehingga anggota dewan tersebut sangat murka dan sangat marah besar. Sempat terjadi Orias Dirot Inalum yang diusir anggota dewan saat rapat. Direktur Utama PT Indonesia Asana Aluminium Person atau Min Orias Petrus Mordak tiba-tiba diusir keluar oleh anggota Komisi 4 DPR Muhammad Nasir. Orias diminta keluar dari ruangan setelah cekcok panas dan insiden gebrak meja. Menurut Nasir, Orias tidak kompetitif menjawab pertanyaan anggota dewan terkait utang per tenor 30 tahun untuk membeli utang saham PT Freeport Indonesia. Orias sendiri merupakan wajah lama di BUMN. Dia ditunjukkan Kementerian BUMN sebagai Dirot Inalum yang jadi holding BUMN Tambang pada November 2019. Dia menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang menjadi wakil menteri BUMN. Nah, wari-wiri di banyak perusahaan plat merah, karir Orias dari BUMN ke BUMN lain rata-rata tak bertahan lama. Dia jadi salah satunya petinggi BUMN yang paling sering terkena kebijakan rotasi. Nah, pada tahun 2014 sampai 2016, Orias dipercaya sebagai Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo II. Lalu di periode 2016 sampai 2017, setelah perginya dari Pelindo, Orias didapuk sebagai Direktur Utama Pelindo III yang berkantor pusat di Surabaya. Berikutnya, Orias kembali dirotasi Kementerian BUMN dan ditempatkan di posisi Direktur Keuangan PT Bukit Asam atau yang disebut Persor Tbk periode 2017 sampai 2018. Tak berselang lama di BUMN Tambang Batubara itu, dia kemudian dicopot dari jabatannya dan menempati posisi baru sebagai Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Di perusahaan tambang asal Amerika Serikat,
tersebut, dia jadi wakil pemerintahan setelah saham mayoritas Verpot dikuasai Inalum. Lalu, belum genap setahun, pria asal NTT ini diangkat menjadi Dirut Inalum yang menjadi holding atau induk dari PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, PT Atam Tbk, dan Verpot Indonesia. Sebelum berkarir di BUMN, Oryas menghabiskan sebagai besar karirnya di sektor keuangan. Dia mewakili karirnya sebagai senior auditor di State dan Yuan, perusahaan jasa auditor yang masuk kategori Big Four di Indonesia. Lalu dia sempat berlabuh ke Bahan Security sebagai direktur Corporate Finance dan menjabat menaigin direktur Nakreksa di Sekuritas pada 2003 sampai 2008. Oryas juga pernah bekerja sebagai investment banking di Singapura. Kepulangannya di Indonesia tak lepas dari Erjen Lino yang saat itu menjabat sebagai Dirut Pelindo II. Oryas diminta Lino untuk membenahi keuangan operator pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut. Belakangan Erjen Lino terpental dari kursi Dirut Pelindo II dan karir Orasi juga tak bertahan lama di perusahaan tersebut. Diusir anggota dewan, cekcok panas bermula. Nasir menanyakan soal utang yang dilakukan Inalum untuk mengakuisisi saham PT Verpot Indonesia. Nasir mencecerkan Orasi soal kapan holding BUMN tambang itu bisa dilunasi untuk tersebut. Kata Nasir, tenor utang Inalum selama 30 tahun terlalu terpanjang dan bisa merugikan perusahaan-perusahaan yang berada di bawah Inalum. Jadi sampai 30 tahun kalau perusahaan lancar baru selesai. Kalau kita mati tak selesai, nih baru barang nanti ganti diurut lagi, lain lagi polanya, ucap Nasir di nada tinggi. Rapat mulai memanas ketika Nasir meminta data lengkap mengenai global bond yang telah terbitkan. Ia bahkan meminta Oryas untuk meninggalkan ruangan sebab tidak membawa data yang diminta. Makanya saya minta data detail, mana kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar ruangan ini. Oryas pun langsung mengamani pertanyaan tersebut. Kalau Bapak suruh keluar, izin pimpinan, saya keluar. Nasir kemudian meminta Oryas keluar dari ruangan. Belakangan Nasir juga mengungkap bakalan menyuruti Menteri BUMN Erick Thohir agar mencopot Oryas dari posisi Dirut Inalum. Nah teman-teman, kalau kita lihat memang di saat rapat, kalau tidak secara data, mungkin kita juga perlu data agar di saat rapat tersebut selesai. Karena kalau kita berbicara tidak sesuai data, maka ada yang janggal dan ada juga yang tidak terima. Kalau secara data berbicara, maka lebih bagus dan tidak ada percecokan. Wajar saja menurut saya anggota DPR tersebut panas karena yang diminta secara data tidak dibawa. Makanya Muhammad Nasir tersebut ngamuk karena beliau tadi tidak membawa data dan malah begitu saja. Dan menurut saya kita sebagai anggota atau pejabat-pejabat tentunya kita harus membawa data agar ketika dipertanyakan, karena kalau kita hanya berbicara dan tidak sesuai data maka kita juga akan keliru teman-teman. Teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.